Biasanya Pak RW, Pak Dadang, Pak Kadus, para sepuh, Pak RT Sadayana, terus yang kemudian waktu berkaitan tentang pendataan aplikasi SDGs. Non tadi SDGs teh sustainable development goal. Jadi pada intinya mah pembangunan yang berkelanjutan. Desa Cinunduk saat ini termasuk adalah desa maju. Cinunduk teh asalnya almarhum Pak Haji Sesep ingin berkeinginan seperti desa-desa yang tetangga sebelah Cibirwetan, pengen menjadi desa mandiri. Salah satu desa mandiri adalah salah satunya adalah ketersediaan data yang lengkap. Pak Kades Kantos almarhum perahannya dan pernah tidak data kependudukan itu sampai saat ini jumlahnya ya diketahui, tetapi data yang lengkapnya sudah berapa persen? Abdi Nemegawaler 45% Pak data yang ada di desa. Kenapa yang 55% tidak bisa dijawab? Karena data di desa ada, belum tentu di Pak RT RW ada. Misalkan contoh, jangan jauh-jauh warga RW Tilu, nya masih kene sadaya kurang. Kakaknya masih kene kakak RW Tilu, adu di Abatirnya, tapi tinggal di Permata Biru. Dan jadi salah satu contoh eta aduana aya di anu orang Permata Biru balikan tinggal di RT Tilunya. Nah, jadi itu salah satu sih untuk sampaikan ke ayeuna data penduduk tidak pernah valid, sampaikan ke ideal 80%, dia target 45%. Nah, karesan aya program baru namanya Tikemendes nyata program pemutahiran data IDM Indeks Desa Membangun. Jadi supaya desa teh majulah untuk maju atau berkurang jadi mundur jadi desa berkembang, tapi maju deh sedikit menjadi desa mandiri. Penghargaan bagi desa mandiri contoh di Cibirwetan dapat mobil maskara, dapat bantuan lain, dapat bantuan untuk wisata. Di samping desa mandiri, Cinunduk juga ingin menjadi sesuai dengan program SDGs ada 18 bidang desa, salah satunya desa yang berbudaya. Nah, alasan di desa Cinunduk itu adalah potensi seni budayanya adalah yang paling unggul dibandingkan dengan 6 desa yang ada di kecamatan ini, maka inginnya jadi desa yang dalam artian desa yang memang berbudayanya lebih baik. Itu mungkin keinginan. Nah, dari beberapa aspek ini maka diadakan pemutakhiran data penduduk mulai dari kekayaan, kesehatan, karena apalagi sekarang masalahnya pandemi, kadang orang besok nyumputkan penyakit gitu kan. Ayo begitu nanti pas mau divaksin, dah abdi mah lupa nyawat A, abdi mah lupa nyawat B. Hari waktu kemarin kemana kan gitu disebutkan gitu kan. Nah, data ini juga memang data rahasia. Yang harus tahu hanyalah pengurus saja. Bagi masyarakat lain memang tidak boleh kita sebarkan, hanya pengurus supaya apa? Supaya kita bisa melindungi orang tersebut sebagai pengurus. Dalam artian supaya kita bisa mendetek itu. Ya, di dalam SDGs itu adalah data kekayaan, ekonomi, kesehatan, juga pendidikan. Jadi prasarana pendidikan contoh yang alhamdulillah madrasah sudah ada, TK di sini juga ada. Itu kan adalah salah satunya adalah di aspek pendidikan. Maka dilakukanlah desa Cinunduk mulai dari 0 lagi, Pak. Bukan dari 45 menuju ya, tapi anggap 0 dari penduduk anu aya di khususnya anu aya di RW dulu kira-kira sabaraha urang anu leresna berdasarkan nah di SDGs ini berdasarkan kartu keluarga yang
sesuai dengan kakak Cilunuk. Khususnya kakak Cilunuk. Khusus tadi umumnya kakak Cilunuk, khusus tadi sesuai kakak RT RW setempat. Nah, di luar kakak Cilunuk, misalkan orang Cibiru Wetan, orang Cimekar, orang Cibiru Hilir, orang walaupun bumi di dia, apalagi orang Kabupaten Sumedang, Garut gitu kan, tinggal di dia tidak didata. Tidak. Walaupun rumahnya rumah sendiri, tetap tidak didata. Yang didata itu kartu keluarga desa Cilunuk, khususnya RT misalnya Abi tinggal di RT 4, jadi data di RT 4. Atau tadi orang Permata Biru tinggal di RW Tilu, tetap didata karena kakaknya masih kene desa Cilunuk. Nah, jadi berdasarkan tempat tinggal itu di pendataan pemuda. Nah, nanti bagi petugas no ayeuna udah Pak RW disiapkan itu adalah petugas per RT 1. Yang diutamakan adalah pengurus RT atau ketua RT. Nah, kalau pagi ketua RT sibuk karena berbagai pekerjaan itu boleh mendelegasikan kepada pengurus RT, bisa sekretaris RT, bisa bendahara RT, ataupun kader yang ada di RT tersebut, ataupun kader juga sama sibuk gitu kan, RT sibuk, bisa saja Karang Taruna juga sibuk dengan pendidikan, bisa saja menunjuk warga masyarakat yang berkemampuan untuk melakukan aplikasi ini. Jadi siapa saja boleh, dan disebut lagi di CSOP ini adalah relawan. Relawan memang tadi nanti akan disesuaikan karena ini program pemerintah, insya Allah ada anggaran yang memang akan dibagikan kepada petugas tersebut. Tiap RT akan berbeda. Mau sami honornya. Dulu mah dianggap rata, RT itu dapat 100.000. Emang beda-beda. Lu semakin banyak kakak, ya kan lu semakin banyak. Jadi karena apa? Pekerjaannya juga akan 2 kali lipat. Misalkan contoh RT 4 dibandingkan dengan RT 2. Pekerjaan RT 4 yang bisa selesai dalam waktu 4 hari, RT 2 mungkin 2 minggu Pak Jujur. Misalkan Pak Jujur, karena udah penduduknya banyak. Nah, jadi uangnya nanti anggarannya akan proporsional. Nah, masalah mekanisme berapa nanti itu nanti diatur di sana, tapi pasti transparan mekanismenya. Sekitar kisaran masih digodok nanti ke Pak RW diulang, Pak RT diulang sebagian untuk sekarang akan lagi dirancang RAB kisaran berapa sih, antara 4.000 sampai dengan 5.000 rupiah per kakak. Ya, jadi masih kene berdebat nanti uangnya ayat tuh gitu. Enak harus diangkat 5.000 ada uang nanti ayat. Jadi kalau itu siku kan gitu, akhirnya disesuaikan dengan anggaran. Tapi tidak akan jauh dipaparkan dari segitu. Ditambah juga uang operasional untuk pulsa, karena ini kan berbasisnya internet, juga akan dikasih pulsanya. Jadi pulsa tetap, walaupun misalkan pekerjaannya di bumi A, nggak ada tanah, misalkan di bumi Pak I, didata ke Pak RT Hiji misalkan, langsung di online kan di bumi Pak I, karena memang pulsanya juga dikasih. Di samping nanti juga akan dilatih juga tata cara penggunaan aplikasinya, pasti ada pelatihan terlebih dahulu. Kita mau berkaitan tentang SOP pendataan pemasaran pada intinya. Desa teh periogi data warga penduduk, walaupun kenyataannya tos ayah sama-sama di Capil Gaduh data tinggal copy paste dan pil dah. Cuman laras tinggal di RT 4 teh ayah di RT 4 gitu kan. Jadi walaupun orang RT 4 tadi contoh orang Adi misalkan Kang Udi, tapi data tinggal di RT 4. Jadi terdata. Nah, kita pada intinya mungkin berhubungannya masalahnya apa? Pertama, masalah domisili keadaan orang tersebut. Kalau ada masalah, pasti akan keulangan masalahnya ke RT tersebut. Misalkan tadi contoh model ayah di RT 4 ngontrak teh naon gitu kan. Kakaknya mah kakak RW 13, tapi tetap di data masih diundang di RT 4. Misalkan ya, data bisa.
Tapi kan Patang ya, Pak. terus juga Kang Wahyu RT5 kakak nama Wahyu Nur tak? Nur. Nah, RT kamu RT5 tinggalnya di RT 4. Kalau tetap di RT 4. Gitu ya. Kita di RT 5. Jadi sekarang mah Ayam gimana tinggal di situ, yang penting kakak Cinunuk didata di situ. Pertanyaannya tadi satu kakak untung nanti lamun usaha kakak hiji bayarannya sama dengan kakak anu anggota keluarganya 10. Misalkan dihitungkan per kakak tadi mata supaya tidak anu 10 anggotanya misalkan 10 ngisian ke 10 kali. Ya. Air kakaknya hiji cuma tetap aja kakaknya sekali tapi anu 10 apa bayaran anu 10 aja anu hiji da kana hitungannya per kakak bukan per jiwa. Jadi hitungannya per kakak. Jadi Cinunuk sekarang itu kenapa melibatkan RT supaya dalam satu minggu pendataan misalkan 1 minggu bisa selesai dalam waktu 2 minggu. Pendataan mulai SOP itu mulai dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Mei. Mudah-mudahan akhir April sebelum Lebaran sudah selesai maksudnya itu. Jadi sebelum Lebaran itu atau khususnya RW itu sudah selesai. Maksimalnya setelah Lebaran kan 31 Mei sudah selesai. Eta palinten anu sudah disiapkan oleh pengurus RW, pengurus RT, warga sadayana udah umumnya. Jadi siapapun yang mau menjadi petugas untuk per RT 1 monggo mangga. Yang penting berkemampuan dan mau door to door karena memang sekarang masalahnya pandemi tetap harus menjaga door to door secara pertanyaan terutama anu masalah kesehatan, kekayaan. Kadang kampung mah urang mah mun menak data mah gampang di rumah ge tos itu. Tapi kan nami ieu udah, tapi anu pertanyaan anu pentingna kesehatan dan ekonomi itu sangat harus betul-betul kejujuran dari warga masyarakat itu sendiri. Karena supaya datanya valid. Kalau datanya valid akan memajukan desa ini mau diarah kemana. Jadi kalau semua jiwa yang ada di desa Cinunuk kurang lebih sekarang ada 54.000, secara kakak 54.000 teh. Anu tinggal nama aya 70.000 Pak di Cinunuk teh. Tinggal nama aya 70.000, tetapi anu gaduh kartu keluarga Cinunuk 54.000 jiwa. Dari 54.000 jiwa teh ada 15.000 kakak. Anu tinggal di Cinunuk mah ada 18.000 kakak. Sanes nama. Anu tinggal teh ya tadi statusnya ngontrak anu apa nu baru seminggu sudah pulang, baru 2 minggu pulang di sebulan da sama lah gambaranna ya di Pak RT, Pak RW juga kuningan tadi ya ngontrak di A, da orang lain orang dia Garut misalkan. Tapi di eta sekitar ada 3.000 lebih, hampir 5.000-an orang luar tinggal di Cinunuk. Sabaturun mah sare saeun eta teh. Upami data teh. Makanya sampai kapanpun data kependudukan tidak akan selesai. Itu kan sampai kapanpun karena apa? Karena tidak mungkin ke depannya 6 bulan berturut-turut tinggal di situ wajib harus dirubah data. Ngalih ke mana? Misalkan ke RW 3 ngalih ke RW 4, data rubah harus sesuai di kakak. Tapi nomor nggak akan tidak rubah nomor nikmat. Jadi ngalih ke mana wae nomor nikmat tidak rubah. Yang tidak itu data alamat saja. Itu karena supaya tertib. Ya, supaya tertib maksudnya. Nah, jadi nyunkeun apa sadayana pengurus di RW 03 nyunkeun data 5 orang petugas yang mau perempuan mau laki-laki pada intinya priyogi 5 orang petugas. Mudah-mudahan saat ada KP 25 atau saya minimal nama, nomor NIK dan nomor HP karena nanti akan menggunakan aplikasi. Nanti difasilitasi kuesioner Pak petugas etake. Jadi pertanyaannya dari kuesioner ini jawabannya langsung di HP. Misalkan ngejawab apakah ini rumah sendiri, jawabnya iya dan tidak. Tinggal iya dan tidak. Iya, tidak. Kalau tidak apa? Bisa saja itu sewa. Ngontrak tadi kan. Anu gaduh kakak di RT apa tapi ngontrak bisa. Jadi tinggal gitu. Terus kedua, apakah Anda punya kendaraan motor? Tinggal jawab iya dan tidak saja. Kalau iya, kalau tidak ya tidak. Tinggal makanya tinggal
mungkin kejujuran warga tinggal naros gitu buku. Walaupun di kita tinggal ya, tapi belum tentu bisa kan tapi boga motor da abdi kan gitu. Sanes motor abdi mun di ieu teh makan beda aya. Dan gitu. Jadi semacam itu kenapa harus nanya langsung tuh memang nanti kalau upami udah langsung gitu teh kadang-kadang di reka-reka kita kecuali upami tahu persis lah sama mangga lah upami keluarga mungkin tahu persis tapi orang di luar keluarga belum tentu itu teh benar. Jadi itu antisipasinya supaya data ini valid terkumpul menjadi data yang betul-betul desa Cinunuk maju lagi menjadi desa mandiri. Intinya lebih-lebih dari ke desa mandiri. Upami ia berhasil menjadi pelopor, ditambah lagi desa Cinunuk sekarang menjadi desa digital, Pak. Jadi kapayuna sambil itu mungkin nanti pengantar RT RW pun tentang RT RW adi sekeliling ke RW area di RW itu tak jadi uningakeun. Kahoyong almarhum juga pernah ngobrol sama abdi, kahoyong teh di RW di desa Cinunuk mah nanti ke depan itu kalau penggunaan permohonan apapun wargana nu mandiri ngetik sendiri pakai aplikasi saja gitu. Hoyong SKU tinggal ngetik. Pak RT mah tinggal nanti feedback. Namun misalkan abdi bade ngadamel SKU, Pak RT na Pak Hendi bade didamel di mana wae, tinggal ge aya pemberitahuan notifikasi kanu HP Pak Hendi teh. Ieu misalkan dadan pergi ngadamel SKU, tinggal jawab oh bener kayak wajah nanti keluar. Wajah abdi kan gitu, da perlu SKU usahana ieu. Tinggal klik iya, langsung si aplikasi teh masuk ke server desa, tinggal print. Nanti Hendi teh abdi teh tinggal dokap ka desa nyanak nomor register sekian sudah selesai. Jadi teu kedah ngantri deui kan harus beres. Pengantar ada, ini pengantarnya disetujui oleh RT dengan tanda-tanda klik. Jadi semua digital itu seperti itu. Kedua, desa digital juga keinginannya adalah karena sekarang zamannya zaman teknologi, akses internet itu bisa lebih murah. Nanti akan dikelola oleh BUMDes. Jadi nanti di tiap RW itu akan dipasang wifi hotspot bisa saja ataupun ke tiap keluarga yang berikinan untuk pasang wifi itu tinggal kerjasama dengan BUMDes. Jadi nanti di tiap keluarga dipasang nanti senternya itu dari desa ke RW. Jadi RT RW net lah semacam RT RW. Mungkin saja tidak pakai jaringan kabel, bisa saja pakai jaringan wifi saja dari RW nanti dari misalkan disimpan di Pak RW gitu kan. Penerima dari desa dari Pak RW dikirim ke RT, di RT kirim ke warga gitu. Jadi sistem wireless lah, tidak sistem kabel gitu. Jadi itu nanti akan tinggal bayar itu nanti itu seperti itulah nanti penggunaan desa digital yang di Cileunyi itu ada 3 desa, Cibiru Wetan, Cinunuk sama Cileunyi Wetan. Jadi desa digital mudah-mudahan juga ini desa digital itu adalah program pemerintah Pak Ridwan Kamil. Jadi pengennya digital desa digital juara namanya. Jadi mudah-mudahan ya itu teh pekerjaan terakhir almarhum sebelum sakit desa digital teh. Jadi almarhum waktu itu mengantarkan proposal ke desa satu desa di Katapang, mengantarkan proposal itu. Setelah pulang dari proposal itu pulang ke rumah sakit itu dari situ sebelum sakit ya sampai meninggal dunia. Jadi desa digital ini mudah-mudahan juga dari pemaparan itu bisa terlaksana lah minimal ya sedikit-sedikit. Kedua, masalah posyandu, kasihan lamun posyandu ibu-ibu kader mah tos mah kadaek nang tos pendudukna upami tos ieu SOP ieu pemutahiran data tos jelas upami nanti berbasisnya aplikasi kata disiapkan datanya. Jadi misalkan ngadamel buku hiji sampai buku 7 upami laporan itu ke upami kader kerma tidak dia tinggal cukup anu dokap misalkan putra A misalkan datanya tos aya tinggal si A namina dan dokap tinggal klik ditimbang beratnya berapa lingkar
memberikan ini berapa, sudah tinggal klik selesai. Ngeluarkan laporan tinggal siapkan printer, print. Jadi sudah tidak nulis lagi, nulis SMOB, BKB, bukan gitu. Jadi hal semacam itu. Nah, kalau yang aplikasi Posyandu memang khusus untuk desa Cilunuk akan dipersiapkan beda dengan desa-desa lain. Itu memang Abdi pernah ngobrol juga dengan almarhum. Itu tinggal disiapkan saja Kang Dan, tapi nanti dibukanya itu setelah kader-kader Posyandu ini siap gitu. Secara manual dulu lah, anu baru-baru maka biar terlibat dulu bagaimana data itu secara manual tahu kasusahan nulis di buku hiji sampai buku 7 kayak kumaha gitu. Tapi namun tiba-tiba pakai aplikasi enak gitu kan, terang karena tadi mudah-mudahan kader Posyandu nanti juga diundang, bisa sedikitnya ada pemaparan terutama yang baru, apalagi ketuanya kan baru deh tahu, tapi insya Allah dengan itu. Nah itu salah satu pengenakanan dengan desa digital, ditambah lagi tadi untuk apa juga seni budayanya. Keempatnya di samping tadi data sudah valid semua yang ada di data kependudukan di pihak RT, itu akan diperlukan untuk data sarana sosial lainnya. Contoh untuk DKM, mungkin sekarang sudah ada grup DKM banyak, memang sudah ada, tetapi nanti kepengurusan DKM itu adalah masih rencana juga Kementerian Dalam Negeri nanti akan dikukuhkan oleh Kemendag. Jadi akan dikukuhkan semua DKM yang ada di terutama di desa Cilunuk akan dikukuhkan menjadi dalam satu naungan namanya DMI, Dewan Masjid Indonesia. Ketua umumnya adalah Pak Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden. Itu supaya apa? Supaya saling melengkapi antara satu DKM dengan DKM yang lain. Misalkan kelebihannya DKM tahu surur mah kayak Pak Aceh, dengan yang lain dari segi ini seninya. Di DKM Ataun kelebihannya ini, jadi saling melengkapi dan menutupi. Atau juga nanti kalau misalkan nanti menjelang, nah sekarang menjelang Idul Fitri, dari segi pembagian zakat, infak dan sedekah, jis, mungkin di sini banyaknya mustahik, tetapi di DKM Permata itu banyaknya muzaki, itu kan bisa saling melengkapi. Nah jadi komunikasinya secara digital juga, nanti data kan diperlukan data, mana yang disebut mustahik, mana yang disebut muzaki, kan harus data yang jelas. Itu dalam artian inilah peranan pendata saat ini, maka harus betul-betul berbasis data, bukan berbasis omongan. Itu kalau misalkan si eta mah pinter naon, pinter A misalkan, mana datanya mun ditaroskeun dari Pak RT kita tadi, Pak RT aya teh data anu miskin teh di RW 3 aya si A si B, mana datanya si A si B teh da baru kaliatan si gana teh teu mampu, padahal belum tentu. Atau dari kita sekacap mata lihatnya teh mampu si eta mah, tetapi inu data dia datana karena misalkan taruh dia kan punya mobil, punya motor misalkan, padahal mobilnya mobil saha, motor saha, kan gitu. Akhirnya kan datanya yang tidak valid, baru kita mah baru kasat mata kelihatan seperti itu. Jadi yang penting sekarang betul-betul harus berbasis data yang valid, yang sesuai dari kejujuran dari warga masyarakat. Malah salah dia tidak jujur, itu kembalikan lagi ke masyarakat. Saya sudah mendata, jawabannya tadi misalkan Bapak punya penyakit A, B, C, tidak, ya sudah, toh dia yang menjawab, kita sudah melaksanakan. Akhirnya kan ketika ada itu, ya itu misalkan atau Bapak punya kendaraan, tidak, ternyata di belakang ada. Bapak punya tanah sekian hektar, tidak, jawabannya ternyata kalau dia ada temuan itu kan di luar kita jawabannya sudah tidak, kan gitu. Jadi pada intinya SOP ini mudah-mudahan bisa ke depannya memudahkan
warga masyarakatnya. Tinggal melengkapi saja karena keputaran penduduk kan tadi ada yang lahir, ada yang meninggal dunia, ada yang pindah, ada yang datang. Jadi tinggal kalau pindah ya tinggal dikeluarkan saja. Kalau datang tinggal menambahkan, tinggal lahir tinggal. Kalau yang meninggal tinggal dicoret kan gitu. Akhirnya tidak mudahlah data itu, tinggal kejujuran dari warga masyarakat itu. Maka dari berbasis aplikasi ini mudah-mudahan diharapkan ke depannya Desa Cinunuk juga bisa maju lagi menjadi desa mandiri dan berbasis data, bukan berbasis ada Cinunuk punya potensi di RW itu potensinya seueur gitu. Potensi apa? Seueur teh kan harus jelas. Jadi harus berdasarkan basis data. Misalkan anu gaduh UMKM, anu misalkan bergerak di bidang UMKM siapa saja. Sebagai informasi Pak RW, tetapi ini mudah-mudahan bukan angin surga. Jadi habis juga ini bisa di off nantinya, di cutnya kan. Mudah-mudahan